Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dimanapun Anda berada, baik di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur yang sudah bisa bergabung dengan kami dengan apa namanya, dengan belajar bareng fisikal untuk persiapan UP yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Insya Allah itu akan dilaksanakan di tanggal 9 dan 9 sampai 10 Desember 2023 ya. Hari ini pertemuan kita yang pertama. Untuk kisi-kisinya dan soalnya sudah saya cantumkan. Kita akan membahas kisi-kisi mulai dari kisi-kisi yang nomor 31 sampai kisi-kisi yang nomor 50. Jadi ada 20 soal untuk hari ini ya. Pelan-pelan saja, mungkin soalnya tidak biasa Bapak-bapak Ibu kerjakan, jadi mungkin agak kaget, tapi nanti next ke depannya Bapak Ibu akan paham, oh ternyata seperti ini model profesional fisikanya ya. Ya kalau belum pernah ngerjain soalnya mungkin agak kaget sedikit, jadi begitu. Oke, untuk yang nomor 1, perhatikan diagram graf dan grafik VT di bawahnya. Grafik yang paling cocok dengan diagram graf tersebut adalah grafik yang nomor berapa. Nah, ini grafik GLB dan GLBB. Kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mengerjakan soal model kayak gini, itu seperti tetesan oli yang bocor dari suatu mobil ya. Nah, ada tiga bentuk kalau seperti ini. Ada yang bentuknya itu kalau GLB itu kayak gini. Jadi titik-titiknya akan memiliki jarak yang sama. Ini GLB kalau seperti ini. GLB. Kemudian yang GLBB itu ada dua macam. Ada yang GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB dipercepat itu seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Semakin lama posisi titiknya itu semakin agak berjauhan. Seperti ini, agak berjauhan. Berjauhan seperti ini ya. Kemudian untuk yang GLB yang dipercepat, diperlambat, maka jaraknya itu semakin lama semakin dekat, seperti ini. Nah, semakin dekat ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di gambarnya itu titik-titiknya kita membacanya itu dari arah kiri ya. Karena apa? Karena ini mobilnya itu bergerak dari arah kiri ke kanan. Makanya kita bacanya itu dari kiri ke kanan. Nah, soalnya kan modelnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya gambarkan itu, ini awalnya semakin lama semakin berjauhan. Semakin berjauhan. Nah, kalau Bapak Ibu itu teliti ya, cara membacanya ini kok semakin berjauhan, lihat aja per garisnya. Ya, ini berapa garis jaraknya, berapa garis, berapa garis, berapa garis. Ini semakin lama semakin jauh. Kalau kita hitung jaraknya itu kira-kira ini 1, 3, 5, 7. Jadi seperti itu. 1, 3, 5. Maksudnya jarak garisnya itu ya. Jarak strip-stripnya itu ya. Kemudian jadi 1, 3, 5, 7 ini ibaratnya ini berarti 3 detik, ini 4 detik ya, 4 detik ini. Kemudian ternyata jaraknya lagi ini, ya, anggaplah bagus lah ya. Jadi kemudian ini 8, ini 8, kemudian kalau saya hitung ya, ini 6, ini 2. Di jaraknya 1, 3, 5, 7, 8, 8, 6, 2. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau dibikin grafik antara kecepatan terhadap waktu ya,
kecepatan terhadap waktu, ini kan dipercepat nih. Ya, ini dipercepat, kemudian yang ini di apa namanya konstan, yang ini konstan, kemudian yang ini diperlambat. Jadi kalau dibikin grafik itu seperti naik, mendatar, kemudian turun. Nah, cuman di sini di pilihan gandanya itu kan ada dua tuh, ada A sama B. Bapak Ibu lihat aja nih. Ini 1357 ya, kira-kira nih. Kira-kira ini 1357 ini berapa detik? Ini 4 detik. Nah, kita lihat nih yang ambil yang 4 detik, 1, 2, 3, 4. Ternyata yang paling cocok itu yang B. Kalau yang A itu ya ini, yang A itu yang naik itu cuma 2 detik. Jadi ini yang paling tepat itu yang B. Silakan apa namanya dilihat nih lebih teliti kalau misalkan melihat di gambarnya. Kira-kira seperti itu untuk soal nomor 1. Dari sini ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini izin Pak, pemanasan dulu ya. izin. Ya, silakan Pak. Cara memberi analogi 135788862 ini gimana tadi? Jarak antar titiknya itu Pak, itu berapa strip tuh? Kayak gini nih, saya zoom aja ya. Ini yang detik pertama itu kan begini bentuknya itu. Detik pertama itu. Ini kan kayak gini. Nah, kayak gini ya kira-kira. Oh, transingen sedikit. Nah, ini nih. Ini kan cuma satu strip Pak jaraknya itu Pak. Satu strip, coba dilihat itu. Kira-kira satu strip, kira-kira. Oh iya, Gimana Pak? iya Pak. Ya. Jadi kalau melihatnya itu, kalau misalkan di print agak besar gitu ya, kan, itu kelihatan jaraknya itu, berapa stripnya. 1, 3. Yang pada saat diperlambat itu dari 8 ke 8? Nah, kalau kita teliti itu kira-kira angka-angkanya seperti ini, kira-kira ini ya. Saya mungkin ada kesalahan perhitungannya. Jadi tadi saya cek itu kayak ini angka-angkanya ya. Nah, pas waktu turun ya 862 ini ya. Ini sih sebenarnya ini kayaknya sih 8 sebenarnya ini ya. Ini 8862 ini kan turun nih. Ya, turun tuh artinya kecepatannya berkurang. Kalau berkurang berarti itu diperlambat. Nah, jadi kalau dibikin grafik itu grafiknya itu turun kecepatannya. Nah, ini berapa detik nih? Ternyata itu cuma 2 detik. Ya. Jadi pas naik itu 4 detik, pas mendatar itu kira-kira 3 detik. Ini kayaknya ini 8 nih kayaknya nih. Ini kayaknya ini 8, ini 8862 ya. Jadi ini pas mendatar artinya ini jarak antar titiknya itu sama. Kalau sama kayak gini GLB. Nah, kemudian kalau yang berkurang ya, berkurang berarti ini yang GLBB diperlambat. Jadi kalau dibikin grafik naik dulu, naik, kemudian mendatar, kemudian turun. Nah, opsinya itu kan antara A sama B. Nah, antara A sama B lebih kalau misalkan kita jeli melihatnya, ternyata yang paling cocok itu yang B. Kenapa? Karena pas waktu naik dia membutuhkan waktu sekitar 4 detik atau 4 strip lah ya. Bagaimana Bapak? Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih tentang gerak-gerak ya. Nah, untuk soal nomor 2, gambar berikut menyatakan grafik kecepatan terhadap waktu. Gerakan benda sepanjang sumbu X positif mengarah ke kanan. Jarak tempuh dan perpindahan selama 3 detik pertama secara berurutan. Nah, di sini Bapak-Bapak Ibu, ini harus paham antara
antara jarak sama perpindahan. Kalau jarak ini kita menyebutnya panjang lintasan. Kalau mau dibikin simbol, apa sih simbolnya? Kita pakai simbol S boleh. Ya. Nah, karena panjang lintasan berarti ini tidak ada nilai positif negatifnya. Jadi ini maksudnya ini nilainya semua positif. Misalkan kayak gini ya, maju, habis itu mundur, maju lagi, mundur lagi. Ini semua dihitung. Jadi ini, maksudnya ini dibikin positif, misalkan 4 meter ke kanan, 4 meter ke kiri, 4 meter ke kanan, 4 meter ke kanan. Jadi ada berapa meter semuanya? Jadi 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kali 4, misalkan 16 meter. Jadi begitu. Jadi untuk jarak itu nilainya selalu positif. Karena jarak itu termasuk besaran skalar. Ya, jarak itu skalar. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan. Nah, bedanya antara jarak sama perpindahan ini dilihatnya itu awal sama akhir aja. Ya, jadi ini perpindahan itu apa namanya panjang ya atau jarak boleh lah ya. Jarak awal ke akhir. Ini tanpa melihat bentuk lintasannya seperti apa. Nah, ini kita simbolkan delta S boleh. Nah, khusus untuk perpindahan, ini ada nilai positif negatifnya karena ini besaran vektor. Jadi harus beda antara ke kanan sama ke kiri. Ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kalau misalkan ke atas positif, ke bawah negatif. Ke depan positif, ke belakang negatif. Jadi begitu ya. Jadi ini ada nilai plus dan min. Hati-hati ya. Kalau yang panjang lintasan ini selalu positif nilainya. Kalau ini ada 2. Oke, nih di grafiknya ternyata grafiknya seperti ini. Ini kecepatan meter per sekon, ini T-nya sekonnya. Ini tuh kan turun tuh. Turun. Nah, seperti ini. Ini 4. Kemudian ini ada angkanya 2 ya. Yang 3 itu kira-kira di sini. 3. Terus nah ini nanti ada perpotongannya kira-kira itu ini min 2 nih. Nah, min 2. Kalau kita tarik ya, tarik dari sini nih kita tarik ke kiri, ternyata lurusnya ke min 2. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanya itu jarak sama perpindahan. Jaraknya berapa, perpindahannya berapa? Saat T-nya itu sama dengan 3 sekon. Nah, kalau di grafik bagaimana kita melihatnya? Di grafik, bapak-bapak, ibu-ibu itu melihatnya itu luasnya. Ini luasnya. Luasnya ini. Sama luasnya ini. Nah, untuk jarak, nilainya positif semua di grafik itu. Ini kan bentuknya segitiga ya. Kalau segitiga berarti setengah, alasnya 2, tingginya 4. Terus ditambah karena ini positif, tetap positif. Setengah, alasnya 2, tingginya alasnya 1 ya, ini 1. Tingginya 2. Jadi kalau kita hitung ini coret 4 tambah 1 itu sama dengan 5 meter. Kemudian untuk yang delta S nih sama dengan. Nah, khusus untuk perpindahan ada nilai positif sama negatif, tapi kalau di jarak positif semua ya. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawah negatif. Berarti 4 positif, yang bawah negatif. Jadi 4 negatif sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya itu 5 meter sama 3 meter. Cuman di yang gambar itu ada 2. Apakah ke kanan atau ke kiri? Bapak-bapak ibu-ibu gak usah bingung. Ke kanan sama ke kirinya 5
lihat aja nilai delta S-nya. Kalau ini nilainya positif, berarti ini arahnya ke kanan. Ini kan positif ya, tapi kalau ke kiri berarti nilainya ke kiri. Jadi seperti itu. Dari sini Bapak Ibu apa ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, ini punyanya siapa yang bunyi kemresek ini? Yang berbunyi kemresek ini. Jadi jawabannya yang benar yang C ya. Ini jawabannya C. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang screenshot ya. Jadi nanti biar enak. Silakan di screenshot aja. Pak Kolipin, Bu Triwayuni coba di ini dulu, di mute dulu. Ini nampaknya yang ini punya Bu Triwayuni ya. Halo. Ya. Bunyinya siapa yang kemresek itu? Bu Tri coba di mute dulu ya. Nah, sudah kayaknya nih. Sudah, Pak. Udah ini Pak. Jangan lalu muncul kayak ini. Ini muncul terus Bu Tri, terus muncul layar penjelasan, muncul Bu Tri. Ini kayak kacau juga ini. Oke, gimana Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Bisa, Pak, bisa. Bisa lanjutkan, Pak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi, ya. Itu nomor 3 ini, cuman dalam bentuk persamaan. Soalnya adalah kecepatan suatu objek yang bergerak pada lintasan lurus sumbu X dideskripsikan oleh persamaan V sama dengan 16 min 4T. I dengan V dalam meter per sekon dan T dalam sekon. Jarak yang ditempuh benda selama 5 sekon pertama. Ini nomor 3 ini bentuknya cuma persamaan ya, yaitu 16 min 4T. Di dalam bentuk I ya, artinya I itu berarti bergerak ke arah suku X, satuannya ini meter per sekon. Yang ditanyain jaraknya, saya simbolkan S aja selama 5 sekon pertama, jadi T-nya kita tulis 5 sekon. Nah, karena kita ini nggak tahu nih kalau grafiknya seperti apa, kalau kita langsung masukin, ya, misalkan kita langsung masukin seperti ini nanti nilainya negatif, nggak ketemu, nggak ada jawabannya ya. Tapi ini harus kita bikin grafik dulu Bapak Ibu. Seperti apa grafiknya? Grafiknya antara V sama T ya, kita cari nilai kecepatan awal. Berapa kecepatan awalnya? Syaratnya kita masukkan T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0 kita masukkan, maka nanti kita akan dapat nilai V. V sama dengan 16 min 0, berarti 16 meter per sekon. Oke ya, titiknya 0, masukin di sini. Kemudian kita hitung kapan V-nya 0 sekarang. Karena kan ini melambat. Kapan V-nya 0? Kapan V-nya 0 berarti 0 V-nya kita ganti
ini 0 sama dengan, jadi 0 sama dengan 16 min 4T. T-nya kita pindahin, berarti 4T sama dengan 16. Ternyata T-nya dapatnya 4 sekon. Jadi kapan P-nya 0 yaitu saat 4 sekon. Jadi kalau kita bikin grafiknya itu, ini grafik turunnya. Jadi ini melambat. Awalnya 16, kemudian dia turun sampai jadi 0. Pada saat kapan? Pada saat 4 sekon. Jadi begini grafiknya. Jadi grafiknya persis dengan soal nomor 2 tadi. Oke ya. Nah sekarang, ini kan detik kelima. Tapi ini kita nggak tahu, ini berapa ke sini. Ini berapa? Kita nggak tahu ya. Nah, kita bisa menggunakan metode cepat ya. Jadi kita pakai metode apa namanya gampang-gampangan. Ini kan 16 ya Bapak Ibu ya. Kita bagi aja 4 nih. Kenapa kok kita bagi 4? Karena ini 4 nih. Sampai 4 nih. Jadi kita bagi 4. Berarti kan ini kan 2 6. Berarti ini 4, ini 8, ini 12. Begitu ya. Jadi sama-sama kita bagi 4. Ini kita bagi 4. Ini kita bagi 4. Berarti kan nanti jadinya gini. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begitu ya. Terus, karena ini 1 detik ya, 1 detik. Nih, 1 detik, 1 detik. Nah, berarti ini juga sama nih. Ini kalau kita bikinin angkanya berapa sih? Ini angkanya 4, tapi negatif ya. Ini kalau ke bawah lagi berapa ini? Min 8, bakalan sama dengan min 8, min 12, min 16, dan seterusnya. Nah, karena ini cuma 1 detik, maka yang ini nilainya min 4. Jadi begitu. Ini pakai metode grafik yang lebih cepat ya. Tapi kalau mau pakai metode yang lain agak panjang caranya. Nah, seperti tadi kita cari nilai S-nya, yaitu bagaimana? Kita cari grafik. Kita cari luasnya grafik. Nah, berarti kan ini ada dua bangun ya. Segitiga yang atas sama segitiga yang bawah. Untuk segitiga yang atas, setengah alasnya 4, ini alasnya 4 ya, tingginya 16. Karena ini jarak, berarti ini ditambah. Setengah alasnya 1, tingginya 4. Nah, jadi begitu. Berarti ini 2, ini 2 kali 16 berarti 32 tambah 2, berarti ini sama dengan 34 meter. Jadi ini jawabannya yang A. Nah, seperti ini. Ada yang perlu ditanyain Ibu-ibu, Bapak-bapak? Silakan. Semangat Bapak Ibu. Kalau tidak, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ini soal tentang arah percepatan ya. Arah percepatan ini bagaimana untuk percepatan pada gerak yang melengkung. Misalkan nih geraknya melingkar gitu ya, melingkar. Jadi kalau gerakannya melingkar, ada gerakan melingkar beraturan, GMB, gerak melingkar beraturan. Kalau gerak melingkar beraturan, misalkan di bedanya ya, ini nanti ada gaya sentripetal arahnya menuju ke pusat AS. Ini gerak melingkar beraturan. Tapi kalau gerak melingkar yang berubah beraturan, nanti ini ada 2 percepatan. Misalkan nih arah gerakannya searah jarum jam aja ya. Searah jarum jam, ini dipercepat ya, dipercepat. Berarti kalau gerakannya searah jarum jam,
ini ada percepatan tangensial. Kemudian ada percepatan sentripetal menuju ke pusat. Nah, karena di sini ada dua, maka nanti percepatannya kita hitung dengan metode Pitagoras. Kenapa? Karena tangensial sama sentripetal ini membentuk sudut 90 derajat. Makanya ini harus kita hitung dengan metode Pitagoras, yaitu A, misalkan namanya A total gitu ya. Ini A total, saya simbolkan A aja, yaitu akar dari A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Jadi begini, ini GMBB dipercepat dengan gerakan searah jarum jam. Nah, bagaimana kalau GMBB diperlambat dengan searah jarum jam? Ini nanti A tangensialnya bukan ke kanan, tapi ke kiri. Itu hati-hati. Ya, ibu-ibu bapak ya. Jadi nanti kalau ini arah gerak ya. Nah, ini biar beda nih. Ini GMBB diperlambat. Nah, ini arah gerakannya sama, yaitu searah jarum jam. Arah geraknya ya. Berarti ini sentripetalnya. Nah, karena ini diperlambat, maka nanti tangensialnya itu ke kiri, Bapak Ibu. Jadi nanti A totalnya seperti ini, ya, ke kiri bawah ini tadi. Rumusnya sama dengan ini. Jadi A sama dengan akar dari A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Jadi begitu. Ini bedanya antara yang dipercepat sama yang diperlambat. Nah, sekarang untuk ke soal. Soalnya bagaimana ini? Ini soalnya ini sebenarnya bandul ya, bandul. Ini ke soalnya nih ya, soalnya. Ini bentuknya kan bandul nih. Ini bandul dilepaskan dari sini. Ini titik setimbang. Titik setimbangnya ya di sini. Kemudian kalau diteruskan atau dilepaskan ini nanti akan mencapai jarak terjauh di sini. Tapi di soal itu nggak sampai di sini ya, tapi kira-kira ada di sini. Kira-kira di sini. Nah, pergerakannya, misalkan ini kita kasih tanda ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dari titik 1 ke 2 ini dipercepat, Bapak Ibu. Oh, nggak kelihatan ya. Saya naikin. Soalnya ya. Ini saya kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Ini awalnya dilepas dari titik 1. Dari titik 1 ke titik 2 ini dipercepat, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kemudian dari 2 ke 3, 3 ke 4 ya. Ini diperlambat. Dipercepat, diperlambat, habis itu dipercepat lagi, habis itu diperlambat lagi. Jadi terus-terus seperti itu. Gerakannya itu periodik, ya. Kalau dibikin grafik itu grafik sinus nanti. Oke. Jadi karena yang diminta itu di posisi yang nomor 3 ini, nah, ini ada gaya ya. Nah, disebut ini gaya pemulih sebenarnya. Ini gaya pemulihnya seperti ini. Nah, ini gaya pemulihnya itu Mg sin theta yang ini Mg sin theta. Terus yang ini A sentripetal. Jadi ini A tangensialnya. Karena apa? Karena ini dari 2 ke 3, 3 ke 4 itu diperlambat, Ibu-ibu, Bapak kayak gini. Kan gerakannya ini searah jarum jam ya. Maka percepatan tangensialnya itu melawan. Tapi kalau dipercepat
searah. Ya, tuh ke sana, ke kanan. Ini ke kanan. Kalau pas di sini, ini di apa namanya, di berbalik arah ya. Kalau searah jarum jam, berarti ini ke kiri. Ini juga sama. Ini kan gerakannya ke sana, mau ke atas. Berarti ini mengalami perlambatan yang arahnya melawan, yaitu ke arah sini. Itu arahnya itu arah nomor 4 nih ya. Arah nomor 4. Saya kasih nomor aja sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan soal. Yang ini nomor 4, kemudian ini nomor 1. Ini nomor 1. Nah, berarti ini harus kita gabung antara 1 sama 4. Kemana arahnya? Arahnya seperti ini. Jadi arahnya yang ke sini. Ini A total. Kalau ini tadi A apa namanya, A tangan sial, yang ini A sentripetal. A sentripetal dengan A tangan sial, cara menggabungkannya seperti ini. Ya. Ini kan ke kanan, ini anggaplah ke atas gitu ya, ini anggap ke atas, ini ke kiri, berarti ini ke kiri atas. Jadi yang paling cocok untuk percepatan totalnya itu adalah yang nomor 5. Nomor 5 berarti jawabannya itu yang C. Dari sini ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak? Untuk soal nomor 4? Apa sudah pusing? Diperlambat, yang ini dipercepat. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Kok nggak ada suaranya ini? Ini ini saya lihat karena tidak sempat baca soal ini. Sayanya tidak ikut Kalau analisis seandainya soal. kita ubah ke titik 4 bisa nggak Pak misalnya? Kalau di titik 4 ya, di titik 4 ini apa namanya, mentok banget ya. Pas di titik 4 ini apakah dia itu dari titik 3 atau mau langsung ke titik 4. Jadi kalau pas mentok banget ya ibu-ibu ya, ibu ya. Ini kan mentok banget nih. Apakah dia mau turun atau mau ke titik 4? Kalau mau ke titik 4 berarti ini masih diperlambat. Tapi kalau udah mau turun, Mau turun mau Pak, turun ya, mau turun berarti dipercepat. Titik 1 sama titik 4 ini yang digambar ini ya. Maksudnya ini saya kasih kode sendiri lah ya. Oh jangan dikasih angka ini ya, ini huruf aja biar enak, biar beda. Nah ini biar beda karena ini juga huruf. Oh, ini juga angka. Ini kita kasih kode A, ini B, ini C, ini D. Nah A sama D itu titik yang paling jauh dari titik seimbang, makanya disebut kalau A ke B atau B ke D itu kita menyebutnya itu amplitudonya, amplitudo. Yang terpenting kalau dipercepat, ya percepatannya itu ngikutin arahnya, ngikutin arah. Kalau misalkan arahnya itu kayak gini nih, dari sini dari A ke B, berarti ngikutin itu ke sana ya. Berarti nanti percepatan ke sana juga. Tapi kalau yang C ini ya karena dari titik B dan mau ke atas lagi, ya mau ke atas maka ini diperlambat. Kalau diperlambat berarti untuk percepatannya melawan arah gerakannya. Kalau kita gambarkan gimana Pak? Kalau yang arah turun tadi yang
dipercepat tadi, Pak? Misalkan Yang dari titik D ya, ya. di titik D tadi, Pak. Titik D mau turun. Ya, mau turun. Berarti ini saya gambarin di sini aja ya. Titik D mau turun, berarti percepatannya begini. Ini percepatan tangensial, yang ini percepatan sentripetal. Jadi nanti A totalnya begini. Nih kalau mau turun, tapi kalau pas mau naik, ini percepatannya ya. Jadi percepatannya sama. Arah percepatannya sama nih. Dengan arah gerakannya. Karena ini disebut gaya pemulih nih. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita ke soal nomor 5 ini. Sudah di screenshot ibu-ibu, bapak? Hapus ya. Untuk yang nomor 5, bayangkan Anda sedang menimbang badan menggunakan neraca yang ada di dalam lift. Ketika lift diam, neraca menunjuk skala 500. Kalau pas diam berarti nilai N sama dengan W. Yaitu nilainya 500 Newton. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian lift bergerak naik ya. Naik dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, kemudian bergerak dengan laju konstan 5 meter per sekon, kemudian akhirnya diperlambat dengan perlambatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi ini posisi lift naik. Nah, untuk lift naik, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pernah naik lift itu rasain sendiri. Kalau baru naik, nanti desakan kaki kita itu terasa lebih berat. Kenapa bisa lebih berat? Karena gaya normal kita atau gaya desakan kaki kita itu pas bergerak naik dipercepat ya, naik dipercepat, itu nilainya W ditambah M kali A. Tapi ketika liftnya itu mulai diperlambat, rasanya kaki kita itu kayak lebih ringan. Badan kita terasa lebih ringan. A-nya, N-nya itu W sama dengan min M kali A. Naik itu W plus MA. Kalau pas naik dipercepat itu W plus MA. Naik diperlambat W min M kali A. Nah, jadi begitu. Bagaimana kalau pas lagi lagi konstan? Kalau konstan berarti percepatannya 0. Jadi nanti kalau pas konstan nilainya N sama dengan W, yaitu 500. Gitu ya. Jadi kalau pas lagi naik, nah tinggal dihitung aja ini. W-nya 500 plus M-nya dari sini ya, berarti kan 50 kilo ya. Jadi M sama dengan 500 dibagi 10. Jadi 50 kilo. Ini 50 ditambah jadi kali 1 sama dengan 550 Newton. Nah, ketika pas dia diperlambat, maka 500 dikurangi 50 dikali 1 sama dengan 450 Newton.
Jadi kalau diurut-urutkan, naik dipercepat, kemudian konstan, kemudian naik diperlambat, jadi seperti ini. 550, kemudian 500, kemudian 450 Newton. Jadi begitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Dari sini ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang perlu apa ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Kalau tidak, kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini konsep tentang usaha dan energi. Ini saya tuliskan di sini dulu ya. Ini biar tidak salah paham. Usaha dan energi. Nah, usaha sendiri ini termasuk besaran skalar ya. Diperoleh dari F dikali dengan perpindahan. Ini perkaliannya itu perkalian titik. Jadi nanti dapatnya skalar. Nah, untuk energi itu nanti bisa kita hubungkan dengan energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, bahkan bisa juga dengan energi listrik gitu ya. Jadi nanti usaha ini bisa diubah ke bentuk energi. Jadi W sama dengan E, tergantung nih ya, apakah energi apa di sini. Bisa nanti energi kinetik atau perubahan energi kinetik itu bisa ya. Jadi ini bisa ke delta EK, bisa nanti ke delta ET, bisa juga ke delta EM. Sebenarnya ke delta EM yang paling tepat sih ya. Sebenarnya W sama dengan delta EM. Nah, kalau kapan kita melihatnya itu W sama dengan delta EK? Kalau bendanya itu hanya bergerak di bidang datar. Jadi tidak ada perbedaan ketinggian. Tapi kalau cuma apa namanya yang berubah itu cuma energi potensialnya, ya berarti kita ke delta EP. Tapi kalau misalkan ada energi potensial, ada energi kinetik, berarti W-nya sama dengan delta M. Jadi begitu nanti. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini, ceritanya begini. Ada balok A dan B mula-mula diam di permukaan meja licin. Keduanya ditarik dengan gaya konstan yang sama besar selama menempuh jarak tertentu yang sama. Jadi di sini penekanannya adalah gayanya sama, jaraknya sama. Yang beda itu cuma masanya. Massa A 2 kali massa B. Jadi FA sama dengan FB, SA sama dengan SB. Massa A sama dengan 2 kali massa B. Jadi begitu. Maka perbandingan energi kinetik akhir kedua benar. Energi kinetik akhir A dengan B itu seperti apa perbandingannya atau berapa perbandingannya? Nah, seperti ini. Ini yang ditanyain. Kalau misalkan kita mau pakai EK sama dengan setengah MV kuadrat, loh V-nya nggak ada. VA, VB nggak ada. Gimana kita mau pakai rumus setengah MV kuadrat? Nah, tidak lain untuk bisa mengerjakan ini, kita pakai usaha. Ini benda didorong atau dikasih gaya dengan gaya yang sama, kemudian menempuh jarak yang sama juga. Misalkan ini A, ini B, nanti sampainya sama. Maksudnya jarak yang ditempuh sama. Ini misalkan namanya FA, ini namanya FB. Tapi yang beda itu adalah kapan dia nyampe-nya itu beda pastinya. Yang lebih cepat itu yang paling kecil. Ini jaraknya sama ya, SA sama dengan SB. Oke, jadi kita langsung begini aja. Jadi usaha A sama dengan delta EKA
Usaha B sama dengan delta EKB. Kita bikin aja. Usaha A, berarti kan F kali S. Ini FA, SA. Usaha B berarti FB, SB. Berarti ini energi kinetiknya, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ini awalnya diem berarti 0. B juga sama, awalnya diem berarti 0. Nah, jadi begini. FA, FB sama, SA, SB sama berarti bisa dicoret. Ini sama-sama dikurangi 0, maka nilai EKA sama dengan EKB. Nah, ini jawabannya. Misalkan gini, Pak, loh, M apa enggak berpengaruh terhadap energi kinetik? M-nya itu berpengaruh terhadap kecepatannya. Jadi pas waktu mencapai titik akhir, kecepatannya itu beda karena masanya berbeda. Ya, yang kecil kecepatannya besar, yang besar kecepatannya kecil. Tapi energi kinetik A sama energi kinetik B itu nilainya sama. Ini jawabannya untuk soal nomor 6 itu jawabannya itu yang C. Saya kasih cinta. Dari sini ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Silakan protes kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat. Halo? Cek, cek, cek. Ya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bu Sri Wahyuni mungkin mau bertanya? Bukan, Pak. Mau screenshot dulu, Pak, baru dilanjutin. Gimana Ibu? Suaranya Ya, agak screenshot dulu, Pak. suaranya agak kecampur kemersek gitu. Udah hilang, Pak ya? Oke, sebentar ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya membalas chatting dulu, temen ini penting banget.
Oke, Bapak, Ibu-ibu, kita lanjut lagi ya. Ini yang pindah Zoom itu Bu Safri ya? Bu Safri apa Pak Safri ini? Sama Bu Hafni. Mohon izin kami mau Zoom. Mohon izin Pak. Dan ini berarti yang gabung hari ini berarti berapa orang nih? Oke ya, berarti sekitar 11 orang lah ya. Nggak apa-apa, nanti untuk yang teman-teman yang nggak bisa gabung, berarti nanti bisa melihat hasil rekamannya nanti kita share di YouTube ya, nggak usah khawatir. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7 kalau tidak ada yang dipertanyakan. Soal yang nomor 7. Balok A masanya 1 kg disodok ke atas melalui bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Kelajuan awal balok 6 meter per sekon dan balok berhenti tepat pada ketinggian vertikal 1 meter dari posisi awal. Gesek rata-rata yang dikerjakan bidang miring terhadap balok selama bergerak adalah, ini kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti kalau kita sodok bendanya dari bawah, nanti ini akan bergerak. Ini bergeraknya, ini awalnya 6 meter per sekon. Kemudian dia berhenti tepat pada ketinggian H sama dengan 1 meter. Jadi begini. Ini ada sudutnya 30 derajat. Terus yang diketahui lagi ada massa yaitu 1 kilo. Kemudian apalagi sudah ada ini, ada V-nya ya. Misalkan namanya V 0, 6 meter per sekon. Oke, yang ditanyain gaya gesek rata-rata. Jadi ini kan ini kasar ya, berarti nanti ada gaya geseknya. FG-nya itu berapa? Cara mengerjakan soal seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada 2 cara. Yang pertama bisa pakai hukum Newton. Hukum Newton, kemudian cari perlambatannya berapa. Setelah ketemu perlambatannya, baru nanti kita hitung apa namanya gaya geseknya. Kalau nggak mau pakai cara itu, pakai cara usaha energi aja. Nah, kalau usaha energi ini lebih cepat nih, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi begini, saya tulis W gas, maksudnya usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik. Usaha gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik. Nah, jadi ini kita tulis begini, Fg dikali S, S-nya itu S ke sini. Nih, S ke sini berapa? Pakai aturan trigonometri, sinus 30 derajat, itu kan sama dengan 1/2 ya. Ini H, ini S. H-nya 1, jadi 1/S sama dengan 1/2, berarti S-nya sama dengan 2 meter. Nah, kayak aturan ini boleh. S-nya sama dengan 2. Delta EM-nya berarti pas waktu di sini, ini akhir, yang ini awal. Akhirnya itu cuma energi potensial. Ini EP, misalkan namanya EPT plus EKT dikurangi EP0 ditambah EK0. Jadi begini, FG S-nya itu 2, EPE-nya dia punya energi potensial MGH. Cuman energi kinetiknya nggak ada karena udah berhenti. Min EP0, dia nggak punya ketinggian, berarti energi potensialnya 0. Cuman punya energi kinetik, yaitu setengah MV0 kuadrat. Saya tulis S dulu deh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya lanjutin,
Ini masih bingung nggak sampai sini? Bingung Pak di rumusnya itu Pak. Iya. Bingung atau nggak bingung, Ibu? Bingung, Pak. Oh, bingung. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Prinsipnya kita pakai usaha dari gaya gesek. Usaha dari gaya gesek berarti gaya gesek dikali perpindahan atau panjangnya gaya gesek itu. Sama dengan delta EM berarti EM akhir dikurangi EM awal. Nah, kalau kita jabarkan FD kali S sama dengan akhirnya itu ada energi potensial saja, cuman energi kinetiknya nggak ada. Makanya ini EP plus 0. Karena energi kinetiknya 0. Ya berhenti di sini. Terus dikurangi energi mekanik awal. Dia tidak punya energi potensial. Cuma punyanya energi kinetik. Jadi ini plus EK0. Yang saya ulangi, energi kinetiknya 0 karena berhenti. Pas awal energi potensialnya 0 karena tidak memiliki ketinggian. Ini kalau mau ditulis lengkap ya berarti ini gini, EKT. Yang ini EP0. Nah, ini berarti ini MGH plus 0. Yang ini 0 plus setengah MV kuadrat. Jadi ini FG, S-nya itu 2, M-nya itu 1, G-nya 10, H-nya 1, min setengah, masanya 1, V0-nya 6. Nah, 6 kuadrat. Berarti FG kali 2 sama dengan, ini 10 ya, 10, ini 36 bagi 2, 18, 10 kurangi 18 itu min 8, dibagi 2, berarti sama dengan min 4 Newton. Kenapa kok min 4 Newton? Karena gaya gesek itu melawan arah gerak. Sehingga jawabannya itu yang C. 363 min 8 dibagi 2 min 4 ya. Min 4 berarti jawabannya yang B ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak, kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8, balok A meluncur ke kanan, kecepatannya V0, di permukaan mendatar licin, menabrak balok B yang sedang diam. Ini A, kecepatannya V0. B, ini diam, berarti kecepatan awalnya 0. Setelah itu B itu A menabrak B, sehingga nanti B-nya akan bergerak ke kanan dengan kecepatan berapa? Kecepatannya itu sama. Kenapa? Ini prinsip begini ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini perlu catatan khusus tentang tumbukan. Khusus tumbukan lenting
sempurna. Khusus tumbukan tim sempurna. Jika massa kedua benda sama, maka kecepatan pada kedua balon cukup ditukar saja. Kalau masanya sama, cukup ditukar saja. Awalnya A-nya itu kecepatannya V0. B-nya diam. Akhirnya nanti A-nya yang 0, B-nya yang bergerak dengan kecepatan V0. Jadi jawabannya itu yang mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Nomor 8 jawabannya apa? Halo, kok nggak ada suaranya ini? ini ini mikir atau pusing? Aduh, ini udah nggak kuat kayaknya ini. Masih pertemuan pertama ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo bangun semuanya, bangun. Lagi baca soalnya nih, Pak. Oh, lagi baca, oke. Ya, lihat soalnya dulu, Pak. Ya, ibu, kenapa? B-nya 0, Awalnya B-nya 0, A-nya yang memiliki kecepatan VO. VO aja lah ya namanya, kita kasih nama awalnya VO. balonnya kecepatannya yang A V0. VO. Ya. Ya. B-nya Yang B-nya B-nya dia. 0. Berarti kalau Habis sudah tunjukkan B-nya yang Berarti V0, A-nya yang diam. 0. Berarti Iya. jawabannya yang Yang mana ini? jawabannya yang B ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Iya, B-nya yang B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Sebentar, Pak. Berarti ini B-nya. B-nya 0. Ya. Oke. Iya. Iya, Kenapa, iya, Ibu? Pak. Iya, iya, Pak. Udah, Pak. Oke. Jadi kita lanjut ke soal nomor 9 nih. Pemain bola melakukan tendangan bebas dengan sangat keras. Anggap massa kaki yang digunakan menendang sebesar 10 kilo dan massa bola yang ditendang adalah 450 gram. Jika akibat tendangan tersebut bola melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, impuls yang diberikan bola ke kaki. Nah, ini prinsipnya kayak bahasanya di hukum Newton ketiga ini sebenarnya. Ya, di soal itu yang ditanya impuls yang diberikan bola kepada kaki. Jadi kayak bola itu kayak memberikan gaya. Nah, ini begini nih arahnya, impulsnya bola ke kaki. Tapi kalau impulsnya kaki ke bola itu seperti ini. Ini berarti kaki ke bola, kalau ini bola ke kaki. Tapi nilainya sama. Nilainya sama tapi cuman berlawanan gitu aja. Nah, untuk impulsnya bola bisa ditulis M dikali delta V. Ini impuls bola ya. Pakai massa bola, saya simbolkan MB. Massa bola di situ 450 gram. Jadi kilogram berarti dibagi 1000 yaitu 0,45 kilogram. Nah, mula-mula bolanya itu diam, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi V0-nya 0. Terus akhirnya
Setelah ditendang, maka dia punya kecepatan 20 meter per sekon. Maka kalau kita mau nyari ini, jadi impuls bolanya itu langsung aja ya, MB-nya 0,45, kemudian delta V-nya itu 20 dikurangi 0. 0,45 dikali 20. 4,5 kali 2, jadi 9. Satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Ini impuls bola ke kaki ke bola nilainya sama, yaitu 9 kilogram per meter per sekon. Arahnya itu ke kiri kalau impuls bola ke kaki, kalau impuls kaki ke bola itu ke kanan. Jadi jawabannya yang tepat itu yang D. Ada yang ditanyain untuk soal 789? Kalau tidak, kita lanjut ke soal yang nomor 10 ya. Saya hapus dulu, silakan Bapak-bapak Ibu-ibu, silakan di screenshot saja. Kalau dihapus itu masa Ya. yang 10 kg itu nggak ngaruh ya? Itu gini Pak, kalau mau mencari impuls dari kakinya, kita harus tahu kecepatan kaki sebelum menyentuh bola itu berapa. Tapi kan di situ nggak ada. Baru kalau kita tahu kecepatannya kaki ketika menendang bola itu bisa kita pakai massa kaki dikali delta V-nya. Tapi di soal itu kan nggak ada, adanya kecepatan bola. Makanya kita pakai impulsnya bola saja. Bisa dipahami? Oke, baik. Oke, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini saya hapus ya. Untuk soal yang nomor 10, ini tentang gerak melingkar lagi 10. Beban yang masanya 2 kg diikat dengan tali panjangnya 1 meter, kemudian diputar pada bidang vertikal. Ketika di titik puncak, beban memiliki kelajuan 5 meter per sekon. Dan ditanyakan tegangan tali di titik puncak. Nah, ini kalau kita analisis gaya-gayanya, itu nanti seperti ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kan posisinya di atas seperti ini. Ini ada talinya nih. Nah, gaya apa saja yang ada pada benda? Ini ada gaya berat ke bawah. Ini weight-nya. Kemudian dia punya tegangan tali ya. Tegangan talinya ini menuju ke pusat lingkaran. Masanya nilainya 2 kilo. Kecepatan pas waktu di pusat di puncak itu nilainya 5 meter per sekon. V-nya 5 meter per sekon, masanya 2 kg. Jari-jarinya atau panjang talinya 1 meter.
Nah, bagaimana cara kita mencari tegangan tali ketika posisinya sudah di puncak seperti ini? Ingat ya, gayanya itu W-nya ke bawah, T-nya menuju pusat, berarti sama-sama ke bawah ya. Kita bisa pakai hukum Newton yang nomor 2, ibu-ibu, bapak-bapak, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Cuman karena ini gerakannya gerak melingkar, maka yang dipakai A-nya itu A sentripetal. Jadi ini nanti T ditambah W. Kenapa sih kok T ditambah W? Karena menuju ke pusat ini juga sama, menuju ke pusat. Jadi kalau menuju ke pusat nilainya plus. Tapi kalau nilainya melawan atau menjauhi dari titik pusat lingkarannya, maka nilainya min. Gitu ya, ini sama-sama menuju ke pusat lingkaran, jadi nilainya plus. Sama dengan M, AS-nya kita ubah menjadi V kuadrat per R. Sehingga nilainya T-nya ini kan yang ditanya. Jadi T sama dengan MV kuadrat per R dikurangi W. M-nya 2, V-nya 5, R-nya 1, M-nya 2, W-nya berarti kan massa kali gravitasi ya. 2 dikali 2, 50. 2 dikali 10, 20. 50 kurangi 20, 30. Jadi 30 Newton. Sehingga jawabannya itu yang mana ini jawabannya? Jadi jawabannya yang E. Oke. Lanjut ya, kita ke soal nomor 11. Ini nomor 11 ini kayaknya ada kesalahan teknis yang nggak tahu ini yang ngetik soal apa saya salah ngetik. Saya lupa ini soalnya. Balok bermassa M diam di permukaan papan miring yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Di antara 3 pernyataan berikutnya, ini 3 pernyataan, tapi di pilihan gandanya muncul angka 4. Jadi posisi bendanya itu diam terhadap bidang miring. Nah, seperti ini ya. Kan di sini bendanya, ini sudutnya theta. Karena ini diam berarti kan harusnya meluncur ke bawah ya, ibu-ibu bapak ya. Nah, karena posisinya diam berarti ada gaya gesek nih. Arahnya seperti ini, ke kanan atas. Terus jangan lupa ini punya gaya berat ya. Gaya beratnya arahnya ke bawah. Ini kita tulis mg saja, menyesuaikan dengan pernyataan. Nah, untuk mg nanti kita urai jadi 2 macam, yaitu ke mana ini? Tegak lurus bidang sama sejajar dengan bidang, berarti ini theta. Jadi yang sampingnya sudut itu mg cos theta, di sampingnya sudut. Yang satunya berarti mg sin theta. Dan ada satu lagi gaya yang jangan sampai terlewat, yaitu namanya gaya normal. Ini gaya normalnya. Ini gaya normal. Nggak kelihatan ya gaya normalnya. Nggak kelihatan ya. Oke. Yuk kita cek satu-satu untuk pernyataannya. Pernyataan yang pertama, balok memberikan gaya gesek ke papan sebesar mg sin theta. Ini Fg sama dengan mg sin theta. Karena kan posisinya stabil ya, atau dim, jadi Fg sama dengan mg sin theta, M sama dengan mg cos. Jadi Fg sama dengan mg sin, kemudian M sama dengan mg cos theta. Balok memberikan gaya gesek ke papan sebesar mg sin theta. Ini gaya geseknya udah bener mg sin theta, cuman arahnya ke bawah sejajar permukaan papan. Salah, harusnya Fg-nya itu kemana? Kanan. Ke kanan atas ya.
Jadi ini salah. Pilih di pernyataannya itu kan ke bawah. Terus yang kedua, balok menekan papan secara tegak lurus ke bawah dengan gaya sebesar mg cos theta. Nah ini benar nih. Baloknya menekan sebesar mg cos, jadi betul. Yang ketiga, gaya normal dari papan ke balok sebesar mg cos theta, betul. Jadi n sama dengan mg cos theta dari papan ke balok, betul ya. Jadi yang betul itu 2 dan 3, jawabannya C. Dari sini ada yang ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak? Ini nanti dipakai kemana? Yang mana sih? Kalau tidak, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Ini ada sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari dan lintasannya itu berupa elips ya. Ini kebetulan nih matahari yang posisinya di sini nih. Mataharinya, kemudian ini titik A, ini titik B. Kemudian planetnya udah bergerak di sini nih. Nah, ini planetnya. Mana ajarin. Yang nomor 1, kelajuan planet semakin besar. Perlu ibu-ibu bapak ketahui, ada posisi terjauh dan posisi terdekat. Posisi terjauh itu posisi misalkan A ke B. A yang jauh, B itu yang lebih dekat istilahnya ya. Kalau jauh itu kecepatannya kecil, tapi kalau dekat kecepatannya besar. Jadi dari A ke B ini kecepatannya membesar. A ke B, V-nya membesar. Berarti betul atau salah? Betul. Nomor 2. Pokoknya kalau jauh itu kecepatannya besar. Kecepatannya kecil. Tapi kalau dekat kecepatannya besar. Jadi ini pergerakannya gini. Cepat, semakin lambat, semakin lambat, semakin cepat, semakin cepat, lambat lagi, jadi begitu. Lambat, ini cepat di sini nih. Energi mekanik pada setiap titik bernilai sama, betul nih, energi mekaniknya nggak berubah. Kalau berubah nanti mempengaruhi lintasan, nanti nggak akan di situ, nanti pindah-pindah. Yang ketiga, arah percepatan planet selalu berubah-ubah. Nah, kalau kita lihat dari tadi, percepatan sentripetal itu kan menuju pusat ya. Ini menuju pusat. Jadi nanti berubah-ubah arah percepatannya. Misalkan nih, gini nih. Misalkan di sini. Ini kan percepatannya gini. Nih, percepatannya kan begini nih. Ini percepatannya. Ini percepatan. Ini kan semakin cepat ya. Tapi ini ada percepatan sentripetalnya nih. Nah, nanti ini percepatan totalnya begini. Nah, kalau pas di sini, kecepatan sentripetalnya ke kanan, misalkan dipercepat ya, berarti ini ke bawah. Nanti berubah-ubah, selalu berubah-ubah nilainya. Percepatan selalu berubah-ubah. Betul. Jadi 1, 2, 3 jawabannya A. jawabannya A. 1, 2, 3 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 jawabannya A. 1,
Lanjut kita ke soal yang nomor 13. 13 baru mana ya 13? Di slide baru. Silakan ibu-ibu bapak di screenshot dulu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Gambar berikut memperlihatkan semua gaya yang bekerja dengan pada tangga yang beratnya W. Disadarkan pada tembok licin, tangga dalam keadaan setimbang, panjang vektor-vektor gaya tidak digambarkan dengan skala yang cermat. Jika sudut kemiringan tangga diubah dan tangga masih setimbang, maka gaya yang besarnya turut berubah adalah oke. Jadi ini kita kalau kita gambarkan ini tangga, ini tembok licin, bukan tembok Cina ya, tembok licin. Ini ada gaya gesek statis, ini ada sudutnya theta, ini ada gaya normal namanya NL, ini ada gaya normal namanya NT, ini ada gaya berat namanya W. Prinsipnya dalam keadaan setimbang, gaya ke atas sama dengan ke bawah, ke atas sama dengan ke bawah, ke kanan sama dengan ke kiri. Jadi akan kita dapat nilai W sama dengan NL atau NL sama dengan W, boleh aja. NL sama dengan W. Terus untuk NT sama dengan Fs. Gaya ke atas sama dengan ke bawah, gaya ke kanan sama dengan ke kiri. Dapatnya seperti ini. Lalu ibu-ibu bapak ini di apa namanya? Sudut kemiringan itu diubah-ubah. Misalkan diubah-ubah akan menjadi seperti ini misalkan. Menjadi lebih dekat, misalkan begini. Nah, seperti ini. Lebih dekat dengan tembok. Nanti NT-nya kalau ini didekatin otomatis gaya tekan ke tembok itu lebih kecil. Dari ini ke sini ya nanti lebih kecil. Jadi NT mengecil. Karena NT mengecil, bagaimana dengan Fs? Ingat, Fs sama dengan NT. Karena Fs sama dengan NT, berarti ini juga sama-sama mengecil. Kalau seperti ini nih, ya. Bagaimana dengan W sama NL? W tidak berubah, otomatis NL juga tidak berubah. Berarti yang mengalami perubahan itu Fs sama NT. Ini berubah. Sehingga jawabannya itu yang E. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, apakah masih stay? Ya Pak, masih. Oke. Jadi menyimak. Oke, yang penting ada suaranya Pak. Jadi saya Siap. merasa tidak sendirian ini Pak. Ya, nggak sendirian Pak, kita bersama tim. Ya, ya. Oke. Percayalah. Ya, Yang Pak. penting saya tanya masih bersuara, itu udah Ya. cukup
Puas saya, Pak. Saya minta Belajar maaf kalau sosial. kameranya saya matikan. Taulah kalau bapak-bapak. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Nomor 14 ini saya kasih materi sedikit dulu. Jadi untuk nomor 14 itu kita pakai hukum Newton kedua, tapi gerak melingkar ya, yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Di materi ini sebenarnya agak panjang ya. Yang pertama kita pakai hukum Newton yang kedua yang ini, di mana untuk torsinya sama dengan F dikali R. Ini F dikali R sin theta. Sebenarnya gini lebih lengkapnya. Nanti sudutnya yang ada, sudutnya itu sebenarnya 90 derajat. Tapi nanti nggak perlu kita tulis karena sin 90 itu nilainya 1. Kemudian nanti kita cari nilai I. Ada I di pusat massa, IPM, itu nilainya di soal itu 1/12 ml kuadrat. Tapi ketika itu diputar, I-nya diputar di salah satu ujungnya, I ujung lah, IU lah namanya ya, IU, itu nilainya IPM ditambah ml kuadrat sebenarnya. Tapi di singkatnya itu 1/3 ml kuadrat. Jadi ini beda nilainya ketika diputar di pusat massa sama di salah satu ujungnya. Di pusat massa ini di salah satu ujungnya. Jadi nanti kita pakainya rumus utamanya itu yang ini, torsi sama dengan I dikali alfa. Untuk yang kondisi pertama ya, awalnya itu F-nya itu kan 10, kemudian gaya ke pusat putaran atau namanya kita tulis R itu sama saja dengan L, panjang batang. Karena begini, ini kan pusat putarannya ya, ini F-nya. Berarti kan ini ke sini nilainya L. Ini awalnya. Kemudian percepatan sudut itu nilainya 8 rad per sekon. Ini awalnya. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya F-nya tetap 10, tapi R-nya itu beda. Kenapa? Karena pusat putarannya sudah diubah di tengah-tengah seperti ini. Maka nilai R-nya kita pakainya setengah L. Ini setengah L. Setengah L. Begitu. Nah, yang ditanyain apa? Percepatan sudut yang terjadi ketika diubah pusat putarannya. Biar beda, ini F1, R1, alfa 1, ini F2, R2, alfa 2. Kita pakai rumus sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kita tulis 2 kali. F1, R1 sama dengan I satunya yang ini ya, di salah satu ujungnya ya, 1/3 ml kuadrat ya. I1 alfa 1 sama dengan ini F2, R2 sama dengan I2 alfa 2. Nah, ini kita giniin aja ya, Ibu Bapak ya. Kemudian F1 sama F2-nya sama ya, kita coret aja. Jadi biar tidak terlalu banyak yang kita tulis. Kemudian R1-nya itu L, R2-nya setengah L, I1-nya itu pas ketika diputar di salah satu ujungnya. Jadi ini I1, yang ini I2. Nah, I1-nya nilainya 1/12 ml kuadrat, alfa 1-nya yaitu 8 per 1/3 ml kuadrat. Oh, ini kebalik, ini 1/3 nih. 1/3, yang ini 1/12.
Ini alfa 2 yang bisa dicoret-coret aja nih. L dicoret, ML kuadrat dicoret. Ini 1 dibagi setengah itu hasilnya 2. 2 sama dengan 12 yang naik, 3-nya turun jadi 12/3. 8 per alfa 2. Bisa dicoret, ini 4. Bisa dicoret, ini 4. Kali silang, maka didapat alfa 2-nya sama dengan 4 kali 4, 16. Satuannya rad per sekon kuadrat. Jadi jawabannya itu yang B. Dari sini ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan bersuara. Kalau tidak, kita lanjut ke soal yang nomor 15. 15 kita taruh sini aja ya. Masih ada space nih, lumayan. Untuk yang nomor 15, ini ada sebuah ember yang ditaruh di apa namanya? Dia gabungkan dengan ember yang lain, kemudian ini embernya berputar. Habis itu turun hujan ya. Otomatis karena turun hujan, jadi kedua ember akan bertambah air isinya. Nah, nanti akan berpengaruh ke apa? Akan berpengaruh ke kecepatan sudut. Karena kan semakin berat ya. Awalnya ringan, kemudian semakin berat. Kalau semakin berat berarti kecepatan rotasinya berkurang. Jadi omeganya berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Sebenarnya bisa dilihat di pernyataan yang nomor 3 sebenarnya. Nah, nomor 2 itu momen inersianya bertambah. Kenapa kok bisa bertambah? Ini bertambah ya. Bertambah karena I sebanding dengan massa. Kalau massanya bertambah, berarti I-nya juga bertambah. Ada rumus I, kalau bawa ibu tahu ya, mr kuadrat. Kan I sebanding sama M. Ya, I sebanding sama M, berarti I-nya juga bertambah karena masanya bertambah nih. Nah, karena masanya bertambah, karena I-nya bertambah, maka nanti berpengaruh terhadap omega. Karena apa? Kok bisa berpengaruh terhadap omega? Ini ada hukum momentum anguler. Kekekalan momentum anguler. Jadi L sama dengan I omega, ini nilainya konstan. Ini hukum kekekalan momentum anguler. Kalau I-nya besar, omeganya kecil. Kalau I-nya kecil, omeganya yang besar. Maka ini betul, ini juga betul. Jadi betul semua. Sehingga jawabannya yang apa ini? Nomor 15. Yang C. Ada yang ditanyain ibu-ibu, bapak-bapak untuk soal nomor 15, 13, 14, 15?
Mungkin Bu Novi, Pak Agus Salim, Bu Indrayati, Bu Merina, Bu Nurmalawati, Bu Nova, Pak Muhammad Yakub, silakan. Pas, Pak, pas. Lanjut, Pak. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke soal nomor 16. 16. Siswa memasukkan satu benda ke dalam 3 zat cair yang berbeda secara terpisah. Hasil pengamatannya itu yang zat cair 1 benda menetap di dasar, cepat di zat cair 2 itu benda melayang, benda ketiga di zat cair ketiga itu bendanya itu terapung ya. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti ini tenggelam, kemudian ini melayang, kemudian yang terakhir itu terapung. Jadi kayak gini terapung ya. Ketika terapung sama melayang, berarti nomor 1 dan nomor 3. Yang ini gaya yang cuma ada 2, yaitu gaya Archimedes sama gaya berat. Saya ulangi. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Bisa. Pak. Oke, Jelas. Jelas. jelas ya. Yang melayang ini masih ada 2 gaya juga, berarti gaya Archimedes sama gaya berat. Tapi ketika tenggelam ini ada 3 gaya. Yang pertama gaya berat, gaya Archimedes, dan gaya normal. Nah ini gaya normal itu bisa kita sebut sebagai gaya berat benda di dalam zat cair. Jadi untuk yang kedua dan ketiga nilai FA sama dengan W. Ini juga FA sama dengan W karena cuma ada 2 gaya. Ini namanya F2 ya, yang ini namanya F3. Yang ini karena kan ada 2 gaya, berarti F1 ditambah N sama dengan W. Berarti F1 sama dengan W dikurangi N. Kalau kita lihat bedanya antara gambar 1, 2, 3, F1 W tapi masih dikurangi N, tapi F2 sama dengan W, F3 sama dengan W juga. Maka F1 itu pasti lebih kecil daripada F2. Kenapa? Masih dikurangi nilai gaya normal. Sehingga kalau diurut-urutkan seperti ini. F1 kurang dari F2 dan F2 sama dengan F3. Berarti jawabannya adalah yang mana ibu-ibu, bapak-bapak? Yang mana? Nomor 16 jawabannya?
Nomor 16 jawabannya itu yang A. Lanjut kita ke soal nomor 17. Wadah zat cair. Nah, ini bentuknya zat cair berbeda, amatnya tidak beraturan ya. Tidak beraturan, jadi bentuknya seperti ini. Ini ada 6 titik A, B, C, D, E, ini F. Ini F. Ibu-ibu, bapak-bapak, kayak gini ini nggak usah khawatir. Intinya gini, kalau ngomongin tentang tekanan kalau posisi mendatar ya, posisi mendatar A, B, C ini kan mendatarnya. Berarti tekanannya sama. D sama F tidak sama karena nggak mendatar. F juga E sama nggak sama ini. Yang paling besar urut-urutannya ya, yang paling bawah banget itu yang paling besar. Jadi PA, PB, PC itu nilainya sama. PA, BC itu sama. Yang paling kecil itu E karena dia tidak memiliki kedalaman. Terbesar kedua di D, besar ketiga itu F, paling kecil itu yang E. Tapi pilihan gandanya mengarah ke ketiga titik ini, yaitu tekanan ABC nilainya sama, sehingga jawabannya itu yang C. Ini soal konsep banget ya, jadi posisi mendatar, tekanan sama. Nomor 18. Nah, ini tentang hukum kontinuitas. Q itu nilainya tetap dengan nilai Q diperoleh dari A kali V. Jadi misalkan nih, A1 V1 sama dengan A2 V2 dan seterusnya. Kalau A-nya beda, berarti V-nya juga ikut berbeda. Tapi kalau A-nya sama, itu kan penampilannya sama ya. AA sama dengan AB sama dengan AC sama dengan AD, sehingga menyebabkan VA sama dengan VB sama dengan VC sama dengan VD. Luas penampangnya tidak mengalami perubahan, sehingga kecepatan aliran airnya nilainya sama, sehingga jawabannya itu yang A. Ada yang ditanyain soal nomor 18 dan 17? Kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 19 biar cepat selesai dan biar kita cepat pulang. Biar cepat istirahat maksud saya. Karena kita sudah melalui banyak hal. Nomor 19, ya sabar ya Ibu Bapak ya, kita hampir selesai ini. Oke, seorang hipermetropi. Hipermetropi itu rabun dekat. Rabun dekat itu ada istilahnya PP, jarak pandangan terdekat. Hipermetropi itu PP, jarak terdekat nilai. Jarak terdekatnya itu lebih dari 25 cm. Karena kebiasaan melihat benda-benda jauh, sehingga benda yang dekat itu terlupakan. Maksudnya benda yang dekat itu kelihatan rabun. Ya. Nah, supaya bisa melihat benda pada jarak yang normal, kekuatan lensa yang harus dipakai caranya bagaimana? Begini, 100 per, ini SN ya, dikurangi 100 per PP. Nah, 100 per SN-nya itu P-nya 25, 100 per 50. 100 dibagi 254,
100 dibagi 52, 4 kurangi 2, 2. Satuannya dioptri. Nilainya positif. Jadi nomor 1 itu betul. Nomor 2 itu negatif, berarti salah. Kemudian yang nomor 3, P aksen itu jarak bayangan yang terbentuk. Nah, jarak bayangan itu sama dengan minus PP. PP-nya berapa? 40. Di soal itu 40 ya. Jadi ini min 40 cm. Kenapa kok min? Karena ini berada di depan lensa. Di depan lensa itu nilainya min. Kalau di belakang lensa nilainya plus. Kemudian yang nomor 4. P aksen jaraknya salah itu ya. Harusnya bukan titik jauh, tapi harus titik dekat. Jadi nomor 4 itu juga salah. PP jarak terdekat. Bukan pulang pergi ya. Sehingga jawabannya itu yang 13. 13 mana? Jawabannya yang A. 13. Dari sini ada yang ditanyain ibu-ibu bapak? Lanjut? Ya, Pak. Lanjut ya, terakhir kita napas dulu. Oke, napas dulu. Silakan di screenshot dulu. Oke, saya hapus ya ini. Nomor 20. Tersedia 2 lensa positif masing-masing 10 sama 40. Ingin dirangkai menjadi alat untuk mengamati benda jauh dengan perbesaran sudut 4. Disarankan 3 hal berikut. Jadi untuk yang soal nomor 20 ini masuknya ke teropong. Nah, teropong itu cara buatnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini objeknya. Jadi ini objektif. Ini matanya ada di sini. Ini mata. Berarti ini okuler. Nah, FOB harus lebih besar daripada FOK untuk teropong. Perbesaran yang terjadi itu ada 2 macam. Ada FOB per FOK. Berarti ini tak berakomodasi. Ada M sama dengan FOB per SOK. Ini untuk berakomodasi. Untuk nilai D-nya atau panjang teropong, ini panjang teropong ini D, panjang teropongnya ya. Nah, untuk D itu sama dengan FOB ditambah FOK untuk berakomodasi. Tidak ya. Tidak berakomodasi. D sama dengan FOB plus SOK untuk berakomodasi. Nah, di soal FOB itu FOB-nya nggak tahu ya. FOB sama FOK-nya nggak tahu. Cuman prinsipnya FOB harus yang lebih besar. Jadi FOB-nya itu 40, FOK-nya 10. Oke ya. Jadi lensa 40 cm itu objektif. Jadi nomor 1 itu betul. Nomor 2. Jarak kedua lensa itu 50, berarti kan D itu 40 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi ini betul nih. Nomor 3, cara melihatnya harus dengan berakomodasi maksimum. Salah, harusnya tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi kan 40 tambah 10 ya. 40, 10. Tidak berakomodasi. Nomor 1 juga sama itu. 1 itu yang paling besar dijadikan objektif. 1 sama 2. 1 sama 2 berarti jawabannya D. Dari sini ada yang perlu ditanyain ibu-ibu, bapak-bapak? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk
hari ini kita cukupkan saja. Besok jam berapa, Pak? Pak Kolipin? Besok